Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Angin malam berhembus pelan di desa kecil yang indah. Di ujung jalan yang sepi, berdiri sebuah bengkel tambal ban sederhana. Bengkel itu bukan sembarang bengkel, namun bengkel penuh syukur dan cinta. Disitulah Raffi dan Aisyah hidup cinta mereka, dengan keikhlasan dan sabar yang luar biasa. Raffi adalah santri yang baru saja lulus dari sebuah pondok pesantren. Ia menikahi Aisyah, teman sepondok yang kini menjadi istrinya, sekaligus sahabat dalam suka dan duka. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di belakang bengkel. Hidup mereka jauh dari mewah, tapi kaya akan cinta dan keberkahan. Setiap pagi, Aisyah menyiapkan sarapan dan membacakan Al-Quran surat Al-Waqiah untuk lapangan rezeki suaminya. Sementara Raffi membuka pintu bengkel, menyapa hari dengan senyum dan bismillah, hingga pada suatu malam, takdir mengetuk pintu rumah mereka. Dengan cara yang tak disangka, suara mesin mobil berhenti tiba-tiba, dan membangunkan Raffi dari tidurnya. Ia membuka jendela, dan melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan bengkelnya. Seorang pria berpakaian rapi turun dengan panik. "Mas, ban mobil saya bocor. Saya harus ke kota sekarang, karena ada urusan yang sangat penting yang harus saya hadiri pada pagi ini. Tolong ya mas," katanya tergesa-gesa. Meski mengantuk, Raffi segera memakai jaket dan membuka bengkel. "Silakan, Pak. Insya Allah saya bantu secepatnya." Sambil bekerja, Raffi terus melantunkan syalawat dalam hati. Aisyah datang dengan membawa kopi hangat untuk tamu mereka. Malam itu sunyi, hanya suara alat tambal ban dan doa yang bersahutan. 15 menit kemudian, sudah selesai Raffi menambal ban. Mobil siap melaju kembali. Pria itu, yang adalah bernama Pak Dharma, mengangguk penuh terima kasih. "Kalau saya telat, bisa gagal semuanya. Terima kasih, Mas. Anda dewa penyelamat saya malam ini." Sambil memberikan uang jasa kepada Raffi. Karena sangat tergesa-gesa, Pak Dharma tidak tanya berapa harus membayar uang jasa tambal ban tersebut, tapi langsung aja mengambil uang dan diberikan kepada Raffi. Kemudian keburu pergi sambil mengucap banyak terima kasih kepada Raffi. Raffi hanya tersenyum. "Saya hanya menolong sebisa saya. Semoga Bapak dimudahkan rezekinya." Raffi sangat kaget setelah Pak Dharma pergi, karena uang jasa yang diberikan dari Pak Dharma banyak sekali. Tidak seperti yang diberikan orang bila memakai jasanya dalam menambal ban. Cepat-cepat Raffi masuk ke dalam rumah, dan dia memanggil istrinya yang cantik. "Ya Allah, Dik, orang tadi memberikan uang kepada kita terlalu banyak. Pasti beliau keliru dalam mengambilkan uangnya ya, Dik," ucap Raffi kepada istrinya. "Ya Allah mas, Bapak tadi tentunya pasti sangat bingung, karena uang yang diberikan kepada kita terlalu banyak. Ya, kita tunggu saja, semoga Bapak itu kembali untuk mengambil uang ini, karena keliru memberikannya kepada kita," ujar istrinya dengan perkataan lembut kepada Raffi. "Iya Dik, kita tunggu saja. Barang sehari atau 2 hari. Kalau beliaunya tidak datang berarti itu rezeki kamu Dik," ujar Raffi kepada istrinya. 1 hari ditunggu. Pak Dharma, orang yang menambalkan ban mobilnya kepada Raffi itu, tidak datang. Keesokan harinya pun demikian, beliau tidak datang juga. Namun Raffi dan Aisyah tetap tidak berani mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan keseharian mereka, adalah dengan rezeki uang hasil jasa tambal ban. Setiap hari, dari orang yang datang memakai jasanya. Sudah seminggu lebih, Pak Dharma tidak datang juga. Maka akhirnya dipakailah uang tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga yang mereka belum punya. Ini adalah rezeki dari Allah, pikir Raffi dan Aisyah. Beberapa minggu berlalu, hari-hari berjalan kembali seperti biasa. Ternyata Pak Dharma memenangkan proyek bernilai triliunan rupiah berkat tender yang ia hadiri tepat waktu. Hingga suatu pagi,
Mobil mewah kembali parkir di depan bengkel. Kali ini Pak Dharma turun dengan senyum lebar dan mata berkaca-kaca. Raffi bingung dan langsung minta maaf kepada Pak Dharma. "Mohon maaf Bapak, sekali lagi saya mohon maaf. Uang yang Bapak berikan kepada saya waktu menambal ban mobil Bapak terlalu banyak dan Bapak sudah saya tunggu untuk mengambilnya. Karena Bapak tentunya sadar bahwa Bapak telah salah dalam membayar jasa tambal ban tersebut. Dan uang tersebut sudah habis saya belikan kebutuhan istri saya. Saya akan menggantinya, beri saya waktu." Lanjut Raffi meminta kepada Pak Dharma. "Ya Allah, Mas Raffi, hatimu begitu baik." Tidak saya kesini kembali menemui kamu adalah dalam rangka mau mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga," ucap Pak Dharma. Raffi bingung dan bergetar, keringat dingin bercucuran. "Sebagai ucapan terima kasih saya, Mas Raffi minta apa saja saya akan mengabulkannya." Raffi semakin bingung dan gugup. "Maksud Bapak apa?" Jawab Raffi terbata-bata. "Kamu dan istri kamu minta apa agar aku bisa mengabulkan permintaan kalian berdua?" Lanjut Pak Dharma. Raffi terdiam, bingung bercampur aduk jati satu dengan bahagia, namun tidak tahu apa yang akan dimintakan. Tiba-tiba Pak Dharma menyuruh Raffi untuk menemui istrinya. Istrinya Raffi takut sekali, bergetar saat didekati oleh suaminya. "Bapak itu menuntut apa pada kita, Mas? Uang Bapak itu sudah habis untuk membeli kebutuhan," kata istrinya dengan mulut dan tubuh yang bergetar. Tiba-tiba, Raffi langsung memeluk istrinya. "Tidak ada apa-apa Dik, Bapak Dharma itu ternyata orang yang baik hati dan dermawan. Aku menemui kamu mau mengatakan sesuatu, bahwa kita disuruh minta apa aja kepada beliau, Bapak Dharma, dan akan mengabulkannya. Karena Bapak Dharma merasa bahwa waktu Mas tambal ban mobilnya dulu itu, karena tepat waktu, maka beliau mendapatkan tender proyek yang besar. Maka sebagai ucapan terima kasihnya, kita disuruh minta apa saja, akan Bapak Dharma kabulkan." Setelah berunding dengan istrinya dengan penuh tangis dan uraian air mata, Raffi dan Aisyah menemui Pak Dharma dan menyampaikan maksudnya permintaan yang diminta Pak Dharma. "Kami tidak minta apa-apa Bapak. Bapak sehat dan lancar rezekinya serta terkabul segala niat dan hajat Bapak. Kami berdua sudah cukup bahagia," ujar Raffi di samping istrinya. Pak Dharma kaget dengan jawaban itu. "Tidak, kamu harus minta sesuatu kepadaku untuk melengkapi kebahagiaanku," tanya Pak Dharma. "Tidak Bapak, yang baik hati, kami tidak minta apa-apa." "Sungguh," jawab Raffi dibarengi anggukan istrinya. Pak Dharma terus mendesak Raffi dan Aisyah agar minta sesuatu. Sampai Pak Dharma memohon. Karena terus didesak, maka Raffi dan Aisyah menyampaikan keinginannya kepada Pak Dharma, bahwa mereka tidak menginginkan sesuatu. Uang pemberian Pak Dharma waktu menambalkan ban mobilnya dulu sudah cukup. "Baiklah, kalau kamu tidak meminta sesuatu kepadaku, maka aku yang meminta kepada kamu berdua. Tahun ini kamu dan istrimu persiapkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah," pinta Pak Dharma kepada Raffi dan Aisyah. Dan meledaklah tangis Raffi dan Aisyah, karena tak menyangka akan bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. "Amin, amin, amin. Ya Allah, terima kasih atas kebesaran-Mu." Beberapa hari kemudian, "Mas Raffi, saya tak akan lupa malam itu. Ini 2 tiket haji untuk Anda dan istri. Hadiah kecil dari saya. Dan sepulang dari haji, saya ingin Anda menjadi direktur anak perusahaan saya. Saya butuh orang jujur seperti Anda." Raffi terdiam. Aisyah menatapnya dengan mata berkaca. Mereka saling genggam tangan, tak percaya bahwa malam itu adalah jalan Allah untuk membalas keikhlasan mereka. Di hadapan Ka'bah, Raffi dan Aisyah berdoa, tak meminta kekayaan, hanya memohon agar selalu dijaga keimanan, ketulusan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Sepulang dari Tanah Suci, kehidupan mereka berubah, tapi cinta dan akhlak mereka tetap sama. Sederhana, tulus, dan penuh syukur. Dari tukang tambal ban ke kursi direktur, dari rumah kayu ke Tanah Suci, semua bermula dari keikhlasan seorang santri dan doa seorang istri. Karena dalam cinta yang dilandasi iman, maka berkah Allah akan selalu menemukan jalannya.
Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi Anda untuk mencapai impian dan tujuan Anda. Serta apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan mengekliknya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta kalau cerita ini menjadikan motivasi Anda, silahkan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.